bangsa SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang kami sayangi dan banggakan, untuk pertama kalinya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa dikaruniai sehat sehingga bisa bertemu di SMK PGRI 1 Nganjuk dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Suhartati Gundaryana. Kebetulan kami bertugas di Dinas Kesehatan, tepatnya di bidang P2P sebagai Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi, yang mana seksi kami membawai beberapa program. Yang pertama adalah program surveillance saat ini yang lagi gencar-gencarnya dengan adanya kejadian luar biasa tentang COVID-19. Kemudian program imunisasi, dan yang ketiga adalah program kesehatan haji. Ada yang saya banggakan, saat ini dunia sedang diberi ujian oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini berawal dari negara Cina, tepatnya pada bulan Desember tahun 2019. Oleh karena itu, kita lebih mudah dengan singkat namanya adalah COVID-19. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan coronavirus dan COVID-19 ini? Jadi coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, yaitu mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, dan sindrom pernafasan akut berat atau yang disebut dengan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak munculnya di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 yang disingkat dengan COVID-19. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah COVID-19 ini sama dengan SARS? Kalau COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Jadi di tahun 2003 itu sebetulnya kita juga ada KLB ya, yang penyebabnya adalah SARS. Hanya beda jenis virusnya. Ya, tetapi gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS ini lebih tinggi dibanding dengan COVID-19. Kalau SARS ini 9,6% angka kematiannya, tetapi kalau COVID adalah berkisar antara 3 sampai dengan 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 ini jauh lebih banyak dibanding dengan SARS, COVID-19 ini juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat di beberapa negara maupun daerah. Jadi penyebarannya memang sangat cepat dan masif sekali. Oleh karena itu,
banyak protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh kita semua karena penyebarannya cepat dan masif sekali. Adik-adik tentunya ingin tahu apa saja gejala daripada COVID-19 ini. Gejalanya hampir sama dengan flu. Secara umum gejalanya berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk kering, ada sesak nafas, dan jika ada seseorang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut dan yang bersangkutan pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau wilayah terjangkit, maka kita patut mencurigai apakah yang bersangkutan terpapar COVID-19. Oleh karena itu, biasanya kalau ada kedatangan warga dari luar negara atau wilayah terjangkit, diharapkan kepatuhan kejujurannya untuk melaporkan di RT RW setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Kira-kira apa saja gejala COVID-19? Yaitu tadi sudah kita sampaikan, apabila ada tanda gejala seperti yang panas, demam, batuk kering, maka kita harus waspada apa yang harus dilakukan. Kira-kira seberapa bahayanya COVID-19 ini? Seperti pada penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan, termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sebetulnya hampir sama dengan flu biasanya. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit parah. Nah, yang memperparah dari penyakit COVID-19 ini biasanya disertai seseorang mempunyai riwayat penyakit pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya ini muncul secara bertahap. Angka ini akan menjadi lebih tinggi angka kematiannya apabila seseorang yang terpapar COVID-19 ini disertai dengan penyakit penyerta atau penyakit komorbid atau yang mempunyai riwayat penyakit seperti tekanan darah tinggi, kemudian jantung, juga usia lanjut yang rentan akan lingkungan sekitar atau imunitasnya mulai berkurang. Sekarang kita sama-sama tidak mengetahui satu dengan yang lainnya atau disingkat dengan OTG ya, orang tanpa gejala. Kira-kira bagaimana manusia ini bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 karena penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau yang disebut dengan droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitar kita, yang kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut dan secara kebetulan orang ini adalah terpapar, lalu orang tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai dengan hari ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya.
sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan daripada penyakit ini ya bisa diadop ya, ada beberapa sumber nanti akan kita sampaikan. Kemudian untuk COVID-19 ini apakah dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala sakit? Karena cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin, maka risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun banyak orang yang terindikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19, tetap memantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Mungkin adik-adik sudah seringkali mendengar informasi-informasi dari beberapa media, di antaranya yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah virus penyebab COVID-19 ini dapat ditularkan melalui udara? Karena berita banyak yang masuk yang mungkin menjadi keraguan kita semua. Sebetulnya penyebab COVID-19 ini tidak ditularkan melalui udara. Karena hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernafasan. Jadi karena dipindahkan oleh seseorang atau benda yang bergerak. Sebetulnya ini droplet ini tidak bisa kemana-mana ya, tapi dipindahkan dari seseorang yang kemungkinan terpapar atau bersentuhan dengan penderita. Bisakah manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan? Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai dengan saat ini sumber hewan penularan COVID-19 belum diketahui. Karena kemarin di Wuhan banyak sekali yang informasi terpapar atau tertular dari hewan kelelawar atau dan sebagainya, ternyata ini belum terbukti. Ini para ahli masih mengadakan penyelidikan terus, kemungkinan apakah yang ditularkan dari hewan ini memang sudah ada atau belum. Berapa lama kira-kira virus ini bertahan di permukaan benda kalau terjadi droplet atau percikan tadi? Sampai saat ini pun belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 ini mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam. Semua ini tergantung dari jenis permukaan, kemudian suhu atau kelembapan lingkungan. Namun, desinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lain, dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand scrub berbasis alkohol, serta menghindari menyentuh mata, mulut atau hidung segitiga wajah lebih. Ini lebih efektif untuk melindungi diri kita. Jadi harapan kami kalau mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Beberapa pertanyaan yang masuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19?
Saat ini memang vaksin khusus untuk COVID-19 memang belum ada. Saat ini masih sedang tahap pengembangan uji coba. Semoga dalam waktu yang tidak lama lagi vaksin ini akan ada. Kalau mungkin ada, harganya masih tinggi ya, masih mahal ya. Adik-adik yang saya sayangi, kira-kira siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19 ini? Yang pertama adalah orang yang tinggal atau bepergian dari daerah di mana virus COVID-19 ini bersirkulasi, sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara atau wilayah terjangkit atau yang kontak erat, ya, seperti anggota keluarga, rekan kerja atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu bahwa pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 sangat berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Jadi kami dari jajaran dinas orang-orang kesehatan itu sangat berisiko tinggi untuk tertular, apalagi orang tanpa gejala. Kita sama-sama tidak tahu bahwa di dalam tubuh seseorang itu sudah terpapar COVID-19. Karena mungkin imunitasnya yang bagus, staminanya yang tinggi, sehingga seseorang ini juga tidak memberikan tanda gejala bahwa di dalam tubuh seseorang tersebut sudah terinfeksi COVID-19. Kira-kira mana saja yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Sebenarnya tidak ada batasan usia orang-orang yang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini. Namun orang tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya atau mempunyai riwayat penyakit penyerta seperti asma, diabetes mellitus, penyakit jantung maupun hipertensi atau tekanan darah tinggi tampaknya lebih rentan untuk menderita ini menjadi lebih banyak. Sekarang bagaimana cara kita membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, yaitu seperti demam, batuk, dan pilek. Namun demikian, meskipun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit untuk mengidentifikasi masing-masing penyakit ini. Pemeriksaan medis yang akurat disertai dengan rujukan pemeriksaan laboratorium dapat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Kami berharap bagi siapapun yang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan kepada petugas kesehatan jika yang bersangkutan dalam 14 hari pernah mengadakan perjalanan dari negara atau wilayah yang terjangkit COVID-19, sehingga kita segera akan bisa trace atau melacak, menelusuri apakah perlu pemeriksaan screening lebih awal untuk mendeteksi seseorang ini terpapar COVID-19 atau tidak. Selanjutnya,
Bagaimana cara mencegah penularan virus corona ini? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh adik-adik dan kita semua untuk mencegah tertularnya virus corona ini. Yang pertama adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Jadi usahakan pola makan dengan asupan yang beraneka ragam, ya, ada unsur karbohidrat, vitamin, mineral, protein, ya. Kemudian menjaga stamina tubuh dengan mengadakan peregangan atau olahraga ringan pada setiap pukul 10, karena ini ditengarai memang virus corona ini tidak suka di kelembapan, sehingga kalau kita mengadakan peregangan di sinar matahari secara langsung dengan suhu yang tinggi itu bisa mematikan virus ini. Jadi mungkin nanti dari SMK PGRI 1 ini akan membiasakan atau membudayakan peregangan setiap pukul 10. Jadi ini juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian adalah mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun di air yang mengalir, atau mungkin dengan memakai hand scrub dan sanitizer yang berbasis alkohol. Karena dengan mencuci tangan sampai bersih, selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Terima kasih tadi dari pihak sekolah sudah menyiapkan ini semua. Saya lihat sepintas sudah ada sabun, ada keran yang mengalir, ya. Saya belum melihat hand sanitizer ya tadi, sama termogan. Mungkin dari pihak sekolah nanti akan menyediakan ini, atau mungkin kita yang tidak melihat. Selanjutnya, tips untuk mencegah penularan yaitu ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau menggunakan lengan atas bagian dalam, ya. Jadi tidak pakai telapak tangan secara langsung, tetapi dengan menggunakan tisu, dan segera tisu dibuang di tempat sampah yang tertutup, atau menggunakan lengan bagian dalam, ya. Jadi tertutup, tidak akan menyembur atau menyemprot keluar, sehingga kalau kita berhadapan dengan orang lain, percikan kecil atau droplet ini bisa terhirup atau memersik ke orang lain, sehingga dengan lengan atas bagian yang dalam. Selanjutnya adalah yang keempat, hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Jadi sangat tinggi risikonya kalau kita berada dalam kerumunan banyak orang, apalagi kalau tidak ada kesadaran dari warga untuk memakai masker, memungkinkan kita untuk tertular, mengingat tidak semua orang memberikan tanda gejala secara langsung, sehingga kita bisa saja tertular. Yang kelima adalah hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah. Tangan ini seringkali menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi oleh virus. Jika kita menyentuh mata setelah menyentuh benda yang sudah terpapar atau ada percikan droplet tadi tersentuh oleh tangan kita, kemudian kita menyentuh mata, hidung, mulut atau segitiga wajah kita yang sudah terkontaminasi, maka virus akan dengan lebih mudah dia masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, pemakaian masker mutlak harus
biasakan ya. Sebisa mungkin masker ini kita ada beberapa masker bedah atau masker yang terbuat dari kain, sehingga kalau masker bedah itu sekali pakai ya itu selesai. Lebih dari 6 jam akan lebih baik kalau kita ganti masker yang baru. Dan setelah kita tidak pakai, maka lebih baik masker ini sebelum dibuang dirusak ya, karena ada beberapa informasi kejadian masker ini didaur ulang dengan dicuci bersih, disetrika, diperjualbelikan, sehingga ini bisa menyebabkan penularan kepada orang lain. Sedangkan apabila adik-adik menggunakan masker kain, tolong yang perlu diperhatikan adalah ketebalan daripada masker ini, karena khawatirnya kalau masker terlalu tipis maka droplet ini bisa masuk ke dalam pori-pori kain, sehingga sama juga bobong, sehingga bisa terhirup oleh kita. Apabila kita terpaksa harus memakai masker kain, maka tambahkan dengan tisu supaya ada kepadatan daripada pori-pori kain ini, sehingga tidak akan bisa menembus secara langsung dengan segitiga wajah kita. Banyak pengalaman ada penderita COVID-19 ini ternyata setelah dilakukan tracing, penelusuran, ternyata satu keluarga ini menggunakan masker secara bergantian. Jadi kebetulan anggota keluarganya ada 5, masker yang ada di rumah ini cuma 3. Setiap kali akan keluar mereka bergantian memakai masker ini, dan secara kebetulan salah satu anggota keluarga ini adalah terpapar COVID-19, sehingga dengan mudahnya satu keluarga ini akan tertular COVID-19. Selanjutnya adalah tadi buang tisu dan masker yang sudah tidak digunakan ke tempat sampah dengan benar. Jangan lupa mencuci tangan ya. Misalkan tempat sampahnya adalah tempat sampah yang tertutup. Karena situasi pandemi saat ini masih belum bisa dipastikan apakah ini sudah, karena beberapa waktu yang lalu kita akan menuju ke new normal, sehingga kalau tidak penting sekali akan lebih baik menunda perjalanan ke daerah atau ke negara di mana virus ini ditemukan. Di Kabupaten Nganjuk ada 20 kecamatan. Kebetulan dari 20 kecamatan ini ada 16 kecamatan yang masuk kategori zona merah. Jadi nyaris hanya 4 kecamatan yang tidak masuk zona merah, tetapi warnanya sudah kuning. Ini artinya bahwa kita harus sangat-sangat waspada terhadap lingkungan sekitar kita. Sampai dengan kemarin indeks reproduksi COVID-19 ini di Kabupaten Nganjuk angkanya 1,51. Artinya angka ini masih memungkinkan seseorang ini yang terpapar COVID-19 menularkan ke orang lain. Satu orang bisa menularkan ke beberapa orang. Jadi kalau indeks reproduksi daripada COVID ini kurang dari 1, kemungkinan wilayah atau daerah tersebut sudah aman. Tetapi di Kabupaten Nganjuk masih perlu kewaspadaan yang tinggi. Salah satunya adalah adik-adik bisa membantu kita dengan protokol kesehatan yang ada. Salah satu di antaranya tadi memakai masker, cuci tangan, physical distancing ya, tidak pergi kemana-mana, jangan nongkrong ya, karena di beberapa kafe atau tempat-tempat ini masih banyak kerumunan banyak orang. Kemudian banyak yang tidak memakai masker,
dan kalau nongkrong itu sampai malam hari. Jadi ini kalau terlampau malam atau larut istirahatnya lebih dari pukul 10 ini juga akan mempengaruhi pola imunitas kita. Selanjutnya adalah selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat, ya, karena memang sekarang ini banyak sekali berita-berita sumber data yang tidak akurat. Kalau di nanti sudah ada ya gugus tugas, percepatan gugus tugas, jadi bisa diakses setiap hari menjelang maghrib itu data kita sudah kita upload ke sana. Saya ingin menyampaikan beberapa protokol yang harus ada yang sesuai dengan 9 himbauan dari Bapak Bupati, khususnya di area institusi pendidikan, yaitu yang pertama adalah menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, yang tadi sudah disampaikan, atau pencuci tangan berbasis alkohol dan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, baik di sekolah seperti tempat makan jajanan yang sehat, menggunakan jam bersih dan sehat, olahraga yang teratur, ini nih ya, tidak merokok dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin minimal 1 kali sehari dengan desinfektan, khususnya handle pintu, ya, saklar lampu, komputer, meja keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan, dan memonitor absensi atau ketidakhadiran warga sekolah. Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam, batuk, pilek serta sakit tenggorokan juga sesak nafas, disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Jadi dari jajaran gugus tugas yang ada di Dinas Kesehatan kemarin sudah menggratiskan untuk pemeriksaan rapid test, terutama kemarin pada adik-adik yang akan mengikuti UTBK di Surabaya atau di tempat yang lain. Persyaratan salah satunya adalah dengan screening pemeriksaan rapid. Jadi kalau misalnya ada dari anak didik yang ada di sekolah ini yang mencurigai atau dicurigai apakah terpapar COVID-19 ini, maka bisa diarahkan untuk mengikuti atau meminta pemeriksaan rapid test di puskesmas terdekat. Kemudian di sini dekat dengan puskesmas Nganjuk, maka bisa meminta bantuan datang ke puskesmas untuk dilakukan rapid test. Yang keempat, jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan, maka Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penanganan secara cepat. Ini kita sudah lakukan kemarin pada saat ada pelantikan yang ada di provinsi, sehingga karena di Tenggarai ada yang satu dari pejabat dari Dinas Pendidikan ini yang terpapar, sehingga kami serentak mendapatkan surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk segera tracing para peserta pelantikan ini. Ini kita sudah lakukan kemarin. Yang kelima, satuan pendidikan harus bisa melakukan screening awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Jadi dengan menggunakan termogan, mengadakan pengukuran suhu badan, ya, kemudian
mengikuti perkembangan kesehatan anak-anak. Kalau ada yang mempunyai riwayat atau keluhan seperti yang disebutkan di atas, maka secepatnya menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Yang keenam, memastikan makanan yang disediakan di sekolah menggunakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang. 7. Mengimbau seluruh warga sekolah untuk membawa peralatan makan dan minum sendiri-sendiri dan tidak menggunakan alat musik tiup yang sama, yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit. Jadi mungkin kalau ada program yang berkaitan dengan seruling atau alat tiup yang ini, usahakan jangan sampai kejadian. Yang kedelapan, menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik secara langsung, misalnya bersalaman, cium tangan, dan berpelukan untuk sementara waktu dihindari dulu ya, karena ini bisa saja menularkan. Yang kesembilan adalah menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah. Misalnya seperti berkemah, studi wisata, ini akan lebih baik dihindari dulu, ditunda sampai dengan dinyatakannya bahwa pandemi ini betul-betul sudah berakhir, sehingga angka tertularan ini bisa ditekan. Ini di Kabupaten Nganjuk masih 1 lebih ya, sehingga bukan berarti kita yang saat ini menuju ke new normal, saat ini sudah normal seperti biasa, karena saya lihat masih banyak sekali orang yang belum atau warga belum ada kesadaran untuk menggunakan masker, ataupun kalau menggunakan masker biasanya hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, sehingga tidak digunakan dengan yang sesungguhnya atau yang sesuai dengan protokol. Jadi itu yang perlu kami tekankan. Kemudian kalau ada tanda gejala, tolong ada kejujuran. Sekarang ini tren daripada warga sudah mulai ada ketidakjujuran bahwa dirinya dari bepergian dari wilayah atau negara terjangkit. Sekarang ini kalau kita mendapatkan data, setelah dihubungi, trennya menghindar atau ganti nomor atau tidak mengakui. Dan kalaupun sudah sempat dirawat di rumah sakit, trennya sudah mulai banyak yang minta pulang paksa. Ini yang sangat memprihatinkan, sehingga kami mengimbau kepada jadi semua, terutama generasi muda, tolong patuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Saya masih ada waktu? Atau sudah cukup? Ada pertanyaan enggak? Ini saya masih ada satu lagi yang menurut saya ini penting sekali ya. Jadi kalau misalnya ada dari warga kita yang terpapar, jadi kita saat ini Dinas Kesehatan lagi gencar-gencarnya melakukan tracing ya, melakukan penelusuran baik kontak erat maupun yang lainnya, dengan cara memberikan pemeriksaan atau memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test. Apabila dari hasil rapid test itu nanti ditemukan reaktif, maka langkah yang diambil adalah biasanya kita akan melakukan evakuasi demi menyelamatkan supaya tidak menularkan ke orang yang lain. Dari hasil rapid reaktif ini, maka biasanya kita akan evakuasi, akan kita tempatkan di rumah sakit darurat Posendo. Kita mempunyai 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Nganjuk,
yaitu Rumah Sakit Umum Nganjuk, Rumah Sakit Umum Kertosono, dan Rumah Sakit Bayangkara, serta ada Rumah Sakit Darurat Posendo. Jadi kalau ditemukan reaktif, maka kita akan melakukan evakuasi dan kita tempatkan di Rumah Sakit Darurat Posendo. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan swab untuk memastikan apakah dari hasil reaktif ini mengarah ke COVID-19. Apabila yang bersangkutan ini dinyatakan terpapar COVID-19, maka penderita ini akan kita alihkan perawatannya, yaitu ke rumah sakit rujukan, yaitu diantaranya adalah 3 rumah sakit tersebut. Apabila dari hasil rapid test yang kita peroleh adalah negatif atau non-reaktif, maka tetap yang bersangkutan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi 14 hari yang bersangkutan harus banyak berdiam diri di rumah, memisahkan diri dengan keluarga, termasuk alat makan, dan tempat isolasi harus tersendiri, karena kalau tidak sama saja akan bisa menularkan ke anggota yang lain, keluarga anggota yang lain. Kira-kira ruangan atau tempat yang bagaimanakah idealnya untuk melakukan isolasi mandiri? Yang jelas ruangannya adalah terpisah dengan anggota keluarga yang lain, kemudian menjaga jarak kurang lebih 1 meter, selalu menggunakan masker tadi ya, menerapkan etika batuk, cuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, kemudian alat makan ya, alat makan harus disendirikan, linen atau mungkin spray ya, sarung bantal dan lain sebagainya, ini harus disendirikan juga. Kemudian ventilasi ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau biasanya di rumah sudah sering menggunakan AC, ya sebaiknya kita pakai kipas angin ya, kalau memang tidak kuat. Kemudian kalau ada jendela itu sering dibuka supaya ada pertukaran ventilasi ya. Dan karena biasanya kalau kita melakukan evakuasi atau pemeriksaan swab dari reaktif tadi, biasanya akan difasilitasi oleh dinas kesehatan. Usahakan saat ini kita menghindari untuk menggunakan transportasi umum ya, karena kita juga tidak tahu apakah di dalam satu kendaraan ini ada yang terpapar atau tidak. Dan karena itu usahakan untuk tidak keluar rumah, apalagi menggunakan transportasi umum ya. Apabila kita merasa ada gejala yang mengarah terpapar ke COVID, maka sebaiknya kita segera menghubungi puskesmas terdekat. Cara menghubunginya kita juga bisa melalui handphone ya, karena kita memang mengurangi kontak secara langsung. Kemudian bagaimana cara kita meningkatkan sistem imun tubuh? Yang pertama adalah istirahat cukup. Bagi orang dewasa kita membutuhkan waktu tidur kurang lebih 7 sampai dengan 8 jam. Kalau ada itu yang remaja, kita lebih baik istirahat kurang lebih 9 sampai dengan 10 jam. Kemudian memperbanyak makan sayur dan buah. Tadi istirahat rutin berolahraga kurang lebih 30 menit. Pasti jalan kaki ya. Saya sekarang juga mulai rutin jalan kaki, menyempatkan diri untuk menjaga imunitas kita. Hindari stres ya. Stres yang tidak terkendali dan berkepanjangan akan meningkatkan hormon kortisol
dalam waktu yang panjang hormon kortisol ini bisa menurunkan kekebalan sistem tubuh kita. Jadi jangan sampai stres, kita bersantai saja. Karena kalau diisolasi itu biasanya merasa terkucilkan, sebetulnya tidak perlu ya. Jadi kita ambil hikmahnya saja, kita banyak-banyak berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir. Dengan kalau kita kemerungsung tidak legowo pada saat kita mengadakan isolasi mandiri atau isoman, maka yang terjadi adalah stres tinggi sehingga imunitas kita bisa berkurang. Hindari menggunakan minuman-minuman beralkohol, juga merokok ya. Lebih baik kita meningkatkan suplemen secara alami dengan mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C maupun vitamin E. Saya rasa dari kami cukup. Kalau ada pertanyaan bisa melalui WA ya. Di materi ini juga kita kopikan di sekolah, nanti bisa diulang kembali. Mungkin sudah bisa saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon adik-adik, mari kita bersama-sama mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan jangan lupa kita banyak berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali seperti sedia kala menikmati masa-masa belajar dengan teman-teman kita. Bukan berarti kita menuju ke new normal itu semuanya bebas, tidak ada protokol-protokol atau yang harus kita patuhi, akan tetapi secara bertahap kita menuju ke arah ke new normal. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada sikap ucap perilaku kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.